Baru-baru ini, Kalina Oktarani dinyatakan positif COVID-19 meski hasil dari tes PCR-nya menunjukkan negatif. Dan ini pastinya berimbas pada jadwal lamaran dia dengan Vicky Prasetyo. Oke, jadi langsung kita bahas aja ya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, Kalina Oktarani memang dinyatakan positif COVID-19 oleh para dokter meski hasil dari tes PCR-nya menunjukkan negatif. Jelas hal ini membuat Vicky Prasetyo jadi kebingungan dong. Ya pastilah, semua orang juga bakal bingung kali. Lu udah ditunjukin hasil yang negatif dari tes PCR, tapi tiba-tiba sama dokter dinyatakan positif COVID-19. Apalagi, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan menggelar acara lamaran mereka dalam waktu dekat. Dan tiba-tiba, Kalina harus dinyatakan positif COVID-19. Jadi ada kemungkinan, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan memundurkan acara dari lamaran mereka. Tentunya Vicky nggak akan mengambil tindakan yang gegabah untuk menggelar acara lamaran secara paksa dengan kondisi Kalina yang masih belum sembuh, apalagi kalau harus mengorbankan kesehatan dari orang-orang tersayang di sekitar mereka. Jadi seperti yang udah kita tahu, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo memang melakukan tamasya di Pulau Bali beberapa waktu lalu. Pada momen itu, Vicky menjelaskan kalau kondisi kesehatan dari Kalina memang sudah drop alias sakit. Nah, akhirnya Kalina dibawa ke dokter untuk diperiksa dan diagnosa awalnya disebutnya tipes. Siapapun kalau misalnya didiagnosa tipes, ya mikirnya pasti istirahat yang cukup, perbaikin pola makan, ya pola tidur. Pokoknya benar-benar istirahat yang cukup lah, bed rest gitu. Dan hal itu juga dilakukan oleh Vicky bersama Kalina ketika mereka berada di Bali untuk tidak kemana-mana dan berdiam diri aja gitu kan, sambil menunggu kesehatan Kalina membaik. Nah, karena sekarang Kalina dinyatakan positif COVID-19, akhirnya ia harus menjalani perawatan di rumah sakit dan ditempatkan di grey area, di mana akhirnya Kalina meminta agar Vicky Prasetyo beserta anak-anaknya dan anak-anaknya Kalina juga pastinya tidak mendekat untuk sementara waktu sampai ia benar-benar sembuh dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi makanya itu kayak lovers, di tahun baru ini bukan berarti pandemi sudah berakhir. Pandemi masih menjadi musuh bersama kita yang harus kita perangi bersama-sama. Dan pastinya kita juga punya tugas lain untuk menjaga diri kita sendiri dalam hal kesehatan dan juga orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, caranya tuh sebenarnya gampang-gampang aja gitu kan. Selama nih kalian tetap ingat pesan ibu untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan pastinya selalu rajin cuci tangan pakai sabun ketika kalian harus beraktivitas di luar rumah gitu. Ataupun ketika kembali ke rumah ya. Oke, jadi di tahun baru ini gue harap teman-teman dan gue juga nggak kendor soal protokol kesehatan dan selalu ingat pesan ibu ketika harus beraktivitas di luar rumah gitu. Karena sampai sekarang dan sampai detik ini COVID-19 masih menjadi musuh kita bersama yang harus kita perangi supaya kita bisa segera kembali ke kehidupan normal seperti sebelum-sebelumnya. Oke, jadi gue Nathan, gue pamit sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.